Allah tawarkan satu amalan yang dengan ini bisa melipat gandakan sampai 700 kali. Ya, ada yang sifatnya pahala, ada yang lain-lain dan sebagainya. Ya, sederhana. Kalau Anda mau infak, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Baik, kalau Anda mau infak, yang infak itu bukan infak biasa, tapi infak digunakan untuk fi sabilillah. Fi sabilillah. Ini bukan zakat ya. Kalau zakat jelas sifatnya kewajiban. Zakat itu nggak bisa nawar, harus keluar. Tapi infak tidak. Infak itu dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak di sini bicara yang sunnah. Ya, infak wajib itu infak dari suami kepada istri dan keluarga. Infak, ya, itu infak. Singkatannya nafkah. Nafkah itu infak. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, suami punya kelebihan dibanding perempuan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk berusaha mencari nafkah. Nafkah itu bahasa Qur'annya infak. Di antum itu memberi infak pada keluarga wajib. Wajib. Ya, enggak apa-apa ibu berdoa minta yang banyak, Bu. Minta. Suami dimudahkan, itu janji Allah kok. Jangan minta sedikit, Bu, minta yang banyak. Minta yang banyak. Karena antum, teman-teman, mencari 1 juta. Tapi ibu menjadikan 1 juta itu cukup untuk sebulan. Itu nggak mudah. Ya, maka berpartner di situ. Ya, saat suami keluar atau ibu yang berbisnis sekarang dan sebagainya bermohon kepada Allah minta kebaikan. Ya, tapi spesial untuk kepala keluarga, ketika dia mencari nafkah itu Allah berikan nafkah untuk satu keluarganya. Ya, kalau ibu yang punya hobi bisnis dan bukan pencari nafkah, itu yang diberikan cuma rezeki ibu aja di situ. Ya, sepanjang dia bukan pencari nafkah. Tapi kalau pencari nafkah, itu semua rezeki keluarga diberikan di situ. Nah, saya tuliskan dulu supaya fokus ya. Infak. Infak ini, kalau Anda mau keluarkan di jalan Allah, maka ada 5 golongan yang utama. 5 golongan. 5 golongan itu, ini masuk ke dalam kotak tadi yang wajib dihafalkan. Tambahan ini. Quran surah kedua, ayat 215. Cepat, waktu saya tinggal 5 menit. Kalau Anda terlampau lambat, saya tidak akan bisa menyampaikan rumus cepat menghafalkan apa yang telah saya wajibkan. Ya, jadi fokus baik-baik. 5 golongan ini Anda nanti lihat Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. Kalau punya mau infak, ya, rumus pertama Anda mesti keluarkan yang terbaik. Ya, yang terbaik, ingat, yang terbaik. Kalau uang sifatnya cari, jangan yang sudah kucel, nggak enak dilihat dan sebagainya. Cari yang paling bagus, yang ini itu yang diberikan. Ya, kalau makanan seimbang. Kalau Anda beli sama-sama hangat, jangan yang satu udah dingin, satu ini berikan pada orang, tidak. Kalau pakaian masih layak, bagus ini, berikan. Lihat baik-baik, pada siapa itu disampaikan 5 golongan. 1 lil walidain, orang tua. Orang tua, itu cepat sekali. Anda nggak usah tunggu orang tua nelpon Anda. Karena sifat orang tua nggak akan minta. Cuman kadang nanya kabar, apa kabar, gitu kan? Nah, cuma Anda harus paham kondisi seperti itu. Sama seperti Anda, mama, tahu makan ya nak ya? Lapar ya? Waktu kecil kan begitu. Anda pun mesti bisa baca sinyal orang tua. Kalau udah telepon, nanya kabar tuh, nggak usah ditunggu. Begitu Anda ada kelebihan, langsung berikan. Paham ya? Bahkan jadi wasilah nanti lain waktu kalau sudah waktu luas saya berikan gambaran. Bahkan saat susah pun, saat macam-macam pun, itu ada rumus nanti berikan infak pada orang tua. Maka ketika orang tua mengatakan, ya Allah berkahi anak saya mudah ya, itu langsung mengguncang arsy. Nanti saya tunjukkan hadis-hadis sahih dalam kajian spesifik nanti ketika kita masuk ke dalam babnya. Di riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Bagaimana perannya orang tua begitu penting bagi keberkahan dan pencarian usaha kita. Ya. Kemudian wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat terdekat itu sifatnya ada 2. Bisa kekeluargaan. Ya, keluargaan, anak paman, bibi, ya ponakan macam-macam dan sebagainya. Ya, kemudian bisa juga tetangga kita nih yang samping-samping. Aqrabin, yang paling dekat dengan kita. Mereka itu sangat menentukan. Kalau antum nggak perhatikan, berbahaya juga bagi kehidupan antum. Antum sukses di kantor, tapi nggak perhatian sama tetangga. Begitu ada maling macam-macam, malah didorong tuh sama tetangga. Biarin aja, habisin. Bukan, memang nggak pernah perhatian sama kita, biarin aja gitu kan. Nah itu kan yang repot ya. Wal yatama, anak yatim 3. Yatim itu cepat sekali. Tapi jangan berlebihan. Ya nanti saya tutup lah. Yatim, wal masakin, orang miskin. Wabni sabil, orang yang kesulitan di jalan. Ya, orang yang kesulitan di jalan. Anak siapapun dia, sepanjang dia sedang kesulitan, sifat orang kesulitan itu kalau dibantu, maka suara dia itu akan langsung memberikan jawaban kepada Anda. Jelas ya? Baik, tahan sini, tahan. Fokus teman-teman. Termasuk Ibnu Sabil di situ nanti,
itu ada yang diartikan dengan orang-orang yang semacam belajar. Ya, kalau di luar itu banyak yang kayak ngasih beasiswa ke orang yang belajar, yang sebagainya. Ada yang pengajar, ada yang macam-macam. Itu cepat juga itu. Nah, mempraktikkan kelima itu pakai rumus yang ini yang tadi, yang 261, 263. Lihat ya, lakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Paham ya? Dan melakukan karena Allah itu diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihat cara infaknya, lihat cara infaknya. Misal, antum ingin ngasih misalnya kan? Nih, saya mau ngasih pakaian. Pakaian yang Allah sukai. Kasih baju koko, kasih sarung, ya kan? Bisa kalau dia mau sekolah, kasih perlengkapan sekolah, berikan mushaf, berikan mukena, berikan macam-macam. Ya, untuk misalnya biaya sekolahnya, kalau bisa bergantung pada antum, sekolahkan ke tempat yang Allah sukai dan sebagainya. Itu cepat sekali investasinya. Dan pahalanya nggak akan berkurang, ngalir terus. Jadi kalau dia baca Quran, antum dapat pahala dan seterusnya. Dan itu sampaikan dengan cara yang bijak. Kalau sudah ngasih, saran saya, lupakan. Jangan diungkit-ungkit, lupakan. Makanya bahasa Qurannya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, ya, dan maghfirah, permohonan ampun, maaf. Ya, kalau nggak bisa ngasih, minta maaf, langsung kemudian lupakan. Jangan diungkit-ungkit, jangan macam-macam, supaya tidak hilang pahalanya. Begitu sudah itu dilakukan, itu lebih bagus. Bahkan saat antum nggak punya pun, berkata baik lebih bagus daripada ngasih, tapi seringkali diungkit-ungkit atau dengan kalimat yang tidak menyenangkan. Dikasih, gitu kan? Aduh, Mas, terima kasih, ya sudah dibantu, gini-gini. Nggak apa-apa. Itu kan rezeki cuma titipan dari Allah. Hak ibu juga, hak kita bersama. Ibu kan miskin, misalnya. Itu paling nggak enak.